Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaru man i'taqada ghairaha, bahkan mengafirkan sebagian yang berkeyakinan menyimpang itu. Karena bid'ah itu ada dua. Ini terpanjang penjelasannya. Tidak apa-apa panjang dikit. Panjang dikit, tidak panjang-panjang betul. Panjang dikit aja. Nah, soalnya panjang-panjang sekali nanti ngantuk tuan-tuan. Memang kalau sudah masuk ke materi itu ngantuk tuan-tuan. Makanya orang lebih cenderung ceramah lepas. Apa sebab? Kita bisa tertawa lepas. Iya, tapi kalau sudah masuk materi, apalagi masalah akidah, masalah hadis ini berat, sehingga bikin ngantuk berat. Nah, masyarakat kiram, jadi wa kaffaru man i'taqada ghairaha, dan mengafirkan orang yang berkeyakinan selain itu. Ini harus dijelaskan tuntas. Kalau tidak bisa salah paham, berarti takfiri kita. Asal beda kafir, asal beda bukan. Ada yang perbedaannya menyebabkan kekufuran bid'ahnya. Ada yang menyebabkan hanya fasik. Jadi bid'ah itu sebagai maksiat, kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Bid'ah juga ada bid'ah yang mukhaffafah, ada yang bid'ah ghalidhah. Kalau ulama hadis membaginya bid'atun mukaffirah wa bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, dan ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Dua-duanya berdosa tentunya. Bikin bid'ah dua-duanya berdosa. Baiklah. Yang kafir misalnya apa? Bid'ah yang kufur seperti apa misalnya? Hah? Tidak tahu ya. Bahasa bikin contoh. Itu makanya. Nanti tengok orang nanti selesai salat begini dia kan, ini kafir, jangan. Atau misalnya salat begini aja, tidak begini dia kafir, tidak boleh. Makanya harus tahu kita ada bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Contohnya bid'ahnya orang-orang jahiliyah dulu di Makkah. Dulu Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah Baitullah dari syirik. Sah? Lalu mereka buat bid'ah yang awalnya tawassul dengan orang-orang saleh. Selepas itu bukan lagi tawassul, langsung wusul ke dewan wali orang saleh sampai doanya ke orang saleh. Besok tambah lagi bid'ahnya, yaitu menyembah orang-orang saleh itu. Lahirlah patung-patung tadi. Kan bid'ah. Bid'ah enggak? Bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, lalu mereka buat-buat dalam agama, dianggap itu agama. Akhirnya mereka dengan itu kafir apa tidak? Boleh dihukum kafir nih? Boleh? Boleh apa enggak? Boleh, alhamdulillah. Radikal enggak? Hah? Wih, menghukum orang kafir-kafir radikal enggak? Ya enggak lah. Sebab tanyakan sendiri ke orang kafir tuh, orang Islam kafir apa enggak? Mereka juga berkeyakinan kita ini kan bahasanya yang beda. Bahasanya berbeda. Kalau orang Nasrani bilangnya kita gembala domba yang tersesat. Binatang kita rupanya. Binatang ternak pula yang bisa disembelih. Auzubillah. Ya itu urusan mereka, kita tidak boleh protes, tidak masalah. Kita nak bilang apa, kita tidak boleh, tidak. Kita tidak duduk mereka radikal dengan gara-gara itu, tidak. Itu keyakinan mereka. Jelas? Orang Yahudi menganggap kita sebagai bangsa-bangsa kasta paling rendah, babu. Kalau bukan untuk berkhidmat ke orang Yahudi, orang-orang kita ini tidak dijadikan, tidak diciptakan Allah SWT. Biarin aja, memang kita tidak merasa babu kok. Gitu aja kok repot. Jelas? Itu bukan radikal, teman-teman. Makanya jangan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Islam tak pernah mengajarkan nilai-nilai kekerasan. Ya, keras boleh, tapi kekerasan tidak. Ya, jelas ya Pak ya? Sudah jelas tuh kalau enggak? Kalau belum jelas tambah lagi. Jadi ada bid'ah yang membuat orang kufur. Nah, umat Islam sendiri
yang menisbatkan Islam, misalnya orang Ahmadiyah, sah? Ada bid'ahnya enggak? Bid'ahnya besar sekali, sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam. Apa itu? Menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ini bid'ah enggak? Bid'ah. Menurut antum mereka berkeyakinan itu salah atau benar itu? Menurut mereka ya benar. Makanya bid'ah hasanah itu selalu hasanah menurut pelakunya. Tapi kalau mengacu kepada firman Allah, sunnah Nabi, bid'ah tidak ada yang hasanah dalam syariat. Semuanya dhalalah. Kalau ada yang menyebut hasanah, ulama bagi hasanah maksudnya terjadilah bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh. Itu yang berkaitan dengan ini sarana ini seperti ini. Untuk nak pakai peci nasional, peci nasional itu sih. Ya itu pakai sih, yang pakai sarung apa namanya, sarung orange. Peci apa itu? Nasional. Saya pakai juga, jangan takut itu. Sekarang kadang saya pakai. Tengok nanti video sana yang ada yang pakai itu, sengaja. Bawahnya Arab, atasnya Indonesia. Karena Arab cinta Indonesia cinta Arab, gitu dong. Jangan atasnya Arab, bawahnya Amerika. Enggak, ini Indonesia dia. Justru kita letakkan Indonesia di atas, Arabnya di bawah. Bajunya pakai Arab, atasnya Indonesia. Bahwa Indonesia kita junjung tinggi. Jelas? Karena darahku darah masih merah putih sih. Darahku masih darah merah putih. Semangat NKRI.